Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai stereolitografi atau yang biasa disebut dengan SLA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zemita Diarein, merupakan mahasiswa Teknologi Rekayasa Elektro Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dengan nomor induk mahasiswa 20457189 SV 17636. Dan pada praktikum gambar teknik 2 ini saya akan menjelaskan beberapa subbab mengenai SLA. Yang pertama adalah sejarah, kemudian ada pengertian, cara kerja, kelebihan, kekurangan, tips dan trik, dan yang terakhir ada benda yang dapat dibuat menggunakan stereolitografi ini. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah SLA. Stereolitografi atau yang biasa disebut dengan SLA terkenal sebagai teknologi pencetakan 3 dimensi pertama. Stereolitografi diciptakan oleh Charles Hull pada tahun 1984 ketika dia mengajukan paten untuk proses tersebut. Charles Hull baru mematenkan teknologi ini pada tahun 1986 sebagai metode pembuatan objek 3 dimensi dengan mencetak lapisan tipis suatu objek secara berturut-turut menggunakan bantuan sinar ultraviolet, mulai dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Nah, selanjutnya, kira-kira apa sih pengertian dari SLA ini? Stereolitografi adalah bentuk teknologi pencetakan 3 dimensi yang digunakan untuk membuat model, prototipe, pola, dan bagian produksi secara lapis demi lapis menggunakan fotokimia proses, di mana cahaya menyebabkan monomer kimia dan oligomer untuk saling berhubungan membentuk sebuah polimer. Polimer ini kemudian membentuk benda padat 3 dimensi. Bahan yang digunakan dalam SLA ini adalah polimer termoset fotosensitif yang berbentuk cair. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja. Yang pertama ada proses desain. Nah, sebelum masuk ke tahap percetakan, terlebih dahulu kita harus mendesain 3 dimensi yang akan kita buat. Nah, proses pendesainan dapat dilakukan pada software CAD atau Computer Aided Design seperti AutoCAD, SolidWorks, dan lain-lain yang nantinya disimpan dalam bentuk STL agar dapat terlihat detail tiap lapisannya. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan mengenai proses cetak dari SLA ini. SLA merupakan sebuah printer 3 dimensi yang menggunakan laser ultraviolet untuk mengeraskan sebuah cairan resin menjadi benda padat dari lapisan bawah hingga atas. Desain yang sebelumnya telah dibuat akan dikirimkan ke alat ini yang kemudian akan dibaca dan diproses. Pada bagian bawah SLA terdapat sebuah vat atau wadah yang berisi cairan resin yang nantinya akan menjadi bahan utama. Pada SLA ini terdapat galvanometer. Galvanometer akan menggerakkan cermin untuk mengarahkan laser ultraviolet ke arah resin sesuai dengan desain yang diberikan sebelumnya. Resin yang terkena laser UV ini nantinya akan langsung mengeras. Setelah layar pertama selesai, sebuah platform digerakkan turun beberapa milimeter, lalu alat penyapu ini, recoater blade, akan membersihkan sisa resin yang tidak terpakai pada lapisan pertama. Lalu, layar berikutnya akan dikerjakan di atas layar yang telah diselesaikan. SLA ini akan memproses hingga layar yang terakhir. Setelah semua lapisan selesai, produk hasilnya akan tampak seperti yang pada video. SLA ini dapat digunakan untuk membuat bermacam-macam benda. Nah, selanjutnya setelah proses cetak dilakukan, perlu adanya proses finishing. Hasil produk dari stereolitografi tidak dapat langsung digunakan. Setelah proses cetak, produk dilakukan proses pemotongan bagian yang memang tidak diperlukan. Kemudian produk direndam pada pelarut untuk hasil yang maksimal. Selanjutnya akan kita bahas mengenai apa sih kelebihan dari stereolitografi atau yang biasa disebut dengan SLA ini. Nah, yang pertama, mesin bekerja lebih cepat.
Keuntungan dari SLA ini memang terletak pada kecepatan proses pembuatannya. Kemudian, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, memiliki kekuatan mesin yang baik, dan yang terakhir, sangat detail dan presisi, sehingga alat ini cocok untuk digunakan membuat benda-benda yang membutuhkan detail yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kekurangan dari SLA. Kalau misalnya ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan dari SLA ini yang pertama adalah biaya yang disiapkan memang cukup mahal, baik biaya bahannya maupun biaya dari alatnya ini. Kemudian, produk hasil cetak tidak dapat langsung digunakan, perlu adanya proses finishing. Kemudian adanya proses pendinginan yang memerlukan waktu lebih. Dan yang terakhir, memerlukan sirkulasi udara yang baik karena proses pembakaran resin yang terjadi ketika proses cetak dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan. Nah, selanjutnya tips dan trik. Ada beberapa trik yang dapat digunakan ketika menggunakan alat stereolitografi ini. Yang pertama, kita harus menyesuaikan model yang dibuat dengan struktur pendukung karena spesifikasi dari SLA ini bermacam-macam. Jadi kita harus menentukan model yang akan kita buat dengan alat SLA yang kita miliki. Kemudian kita perlu memperkirakan biaya pengeluarannya karena kita tahu bahwa biaya pengeluaran dari SLA ini cukup tinggi. Jadi kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, menentukan tempat untuk proses cetak karena kita tahu bahwa penggunaan SLA ini dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan sehingga kita memerlukan tempat yang cukup luas atau tempat yang terbuka. Nah, yang terakhir, kira-kira benda apa aja sih yang dapat dibuat menggunakan SLA ini? Yang pertama adalah perhiasan, seperti contohnya cincin yang memang modelnya kecil dan sangat detail. Kemudian miniatur orang, ada bunga plastik atau hiasan-hiasan lain. Kemudian ada mouse, dan yang terakhir ada mainan plastik. Dan sebenarnya masih banyak lagi benda-benda yang dapat dibuat menggunakan alat stereolitografi ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.